Salam saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada renungan harian Embun Pagi dan salam akhir pekan untuk kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 123 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Ibo marohamu dihami ale Tuhan, saya ibo marohamu dihami, dibain madung mabahatu habilian nami. Dalam bahasa Indonesia, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, Mazmur ini merupakan Mazmur ziarah, Mazmur yang menyatakan perasaan kepada Sang Pencipta atas segala apa yang dia hadapi dalam hidupnya. Dalam Mazmur ini, sesungguhnya dia merasakan terjepit dalam kehidupannya oleh karena olok-olok, oleh karena penghinaan daripada orang-orang di sekitarnya. Namun, dia tidak ingin membalas. Dia tidak ingin menjadi mendendam atas apa yang dia terimanya. Yang dilakukan oleh pemazmur adalah berseru kepada Tuhan. Karena ketika dia berseru kepada Tuhan, dia menyadari Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan memulihkan, dan Tuhan akan membelanya. Perasaan demikian bisa terjadi ketika seseorang merasa dekat dengan Tuhan, merasa bahwa Tuhan ada di pihaknya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, bukan hal yang mudah ketika kita dihina, diolok, dan mengadu kepada Tuhan. Karena banyak orang yang melakukannya. Ketika dia dapat olokan, cacian, atau hinaan, dia menjadi membalas dengan hinaan dan olokan juga. Atau dia menjadi membenci orang yang sudah menghinanya. Namun pemazmur memberikan teladan ketika mendapatkan sebuah perlakuan kepada kita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, nyatakan apa yang di dalam isi hatimu kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang membela kita. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita di dalam pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar terhadap apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari datang kepada Tuhan di dalam segala pergumulan yang kau hadapi. Mari serahkan kepada Tuhan terhadap apa yang terjadi dalam hidupmu, sehingga Dia akan memberikan jalan keluar. Ketika kita di dalam pergumulan, jauhkan dari dendam, jauhkan dari amarah, karena ada Tuhan yang membela kita. Biarlah kita menjadi menyerukan kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan melakukan yang dikehendakinya bagi orang yang berbuat tidak baik dan tidak adil. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, mari kita adalah sebagai orang yang selalu akrab dengan Tuhan, yang mempercayai keputusan Tuhan merupakan keputusan yang terbaik, sehingga curahan hati kita serahkan sepenuhnya kepada Dia, karena Dialah yang akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan tuntunan bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami untuk berseru kepada Tuhan, mengingatkan kami untuk menyerahkan segala pergumulan dan yang kami hadapi kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan keluar. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian hidup kami, sehingga orang-orang yang terluka, orang-orang yang sedih, orang-orang yang memiliki pergumulan, menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang menjadi membela dan memulihkan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan berkatilah setiap pekerjaan, rumah tangga, kehidupan, dan setiap langkah-langkah
yang dilakukan oleh umat-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.